Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar seni budaya. Materi seni budaya, materinya adalah seni poster ya. Bu Hanif mau memberikan sebuah trik untuk cara cepat menghafal beberapa materi seni budaya. Bukan menghafal ya, memudahkan kalian untuk memahami materi seni budaya, seni poster. Oke. Kita belajar dari rumah. Bu Hanif juga from work home. PSBB ya, karena PSBB jadi belajarnya dari rumah. Oke. Seni poster. Intinya dari seni poster adalah menyampaikan pesan, sarana untuk menyampaikan pesan. Oke. Nah, biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Silakan dibuka bukunya halaman 122 dan 123. Di situ sudah ada gambar-gambar mengenai desain poster ya. Nah, poster sendiri itu sejarahnya sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Mereka menggunakan poster yang berisi tentang budak yang melarikan diri, mencari budak yang melarikan diri ya. Jadi zaman dulu ada budak yang melarikan diri, dibuat di poster. Nah, poster itu berasal dari kata tupos, yaitu menempelkan, ditempelkan supaya orang bisa melihat poster tersebut. Oke. Tujuan poster yaitu untuk diketahui banyak orang. Ciri-ciri dari poster. 1. Sebuah karya seni grafis yang memadukan unsur gambar dan kata-kata. Yang kedua, mengandung tema. Ini memudahkan untuk pembuat poster. Biasanya kan kalian bertanya, Bu, temanya apa? Nah, di situ kalau ada temanya berarti orang lebih mudah untuk mencerna ya. Oh, ini temanya mau propaganda, mau kampanye atau yang lainnya ya. Dipasang di tempat-tempat umum karena sekarang di masa digitalisasi, maka lebih banyak sekarang ke digital. Walaupun juga ada yang dipasang di pinggir jalan, tapi ada juga yang dipasang di media sosial, baik story, baik beranda, ataupun yang lainnya ya. Atau website, itu juga sering dipasang poster-poster. Yang keempat, biasanya warnanya kontras dan terang. Nah, di sini adik-adik membuat gambarnya itu jangan warna yang selaras, tetapi kalau bisa warnanya yang kontras dan terang. Misalnya belakangnya merah, depannya putih. Belakangnya hitam, depannya putih, fontnya putih. Jadi orang langsung baca, set gitu bisa baca. Kuning tulisannya hitam, biru muda tulisannya hitam. Jadi orang baca sekilas itu langsung bisa baca. Tulisannya jangan dibuat tulisan yang aneh-aneh atau semacam kaligrafi, karena tujuan poster adalah orang langsung bisa memahami. Tulisannya tulisan biasa aja, nggak usah dibikin aneh-aneh, itu bukan. Kalau dibikin kaligrafi, dibikin hand lettering, itu nanti masuknya ke dekorasi, bukan ke poster ya, bisa dipahami ya. Terus selanjutnya bahasanya singkat, padat, dan jelas. Sebagai ilustrasinya seperti ini. Ketika kalian mau makan, pasti kalian akan mencari sebuah tulisan yang kira-kira mudah dilihat. Tulisannya kuning, tulisannya hitam, backgroundnya kuning, soto tengkleng, bay maknyus, bok dapur. Nah, jadi orang langsung bisa lihat. Apalagi ada gambarnya nggak usah terlalu besar, juga tidak usah terlalu kecil, tapi misalnya buat menggugah selera orang yang lihat, dibuat semenarik mungkin, gambarnya yang menarik ya.
fotonya yang menarik. Jadi orang langsung lihat, wah aku mau coba di soto tengklengnya Mbok Dapur. Nah, misalnya seperti itu, ya. Itu namanya dari ciri-ciri poster. Sekarang tujuan pembuatan poster. Bu Hanif kasih alternatif cara memudahkan kalian untuk menghafal, ya. Propaganda, memberikan semangat. Biasanya propaganda ini pada zaman-zaman kemerdekaan. Nah, tapi untuk sekarang mungkin juga masih ada untuk semangat melawan PKI. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi itu masih propaganda, ya. Yang kedua adalah kampanye. Mencari simpati. Kampanye mencari simpati. Biasanya ini ada di partai-partai atau di pemilu. Coblos nomor 1, kamu akan sejahtera. Coblos nomor 2, kamu akan bahagia. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kampanye mencari simpati biar orang tertarik dengan partai yang dipromosikan tersebut. Yang ketiga, wanted, mencari orang hilang. Wanted, mencari orang hilang. Dicari anak hilang, memakai baju merah, pakai celana pendek, tidak ada tai lalat di pipi, tidak memakai sepatu, atau pakai sepatu warna merah seperti itu, ya. Menghilangkan dari rumah jam 5 sore. Kurang lebih seperti itu. Yang keempat, cheese check, menarik perhatian publik. Biasanya ini yang sering menggunakan adalah artis atau selebgram sekarang, ya, atau seleb TikTok, atau dari penyanyi atau dari musisi. Biasanya orang-orang yang sudah dikenal masyarakat itu biasanya juga akan menggunakan poster dengan tujuannya adalah cheese check, atau sekarang adalah endorsement, ya. Endorsement. Atau yang kelima, mempromosikan film. Mempromosikan film. Ada film terbaru, mereka membuat poster supaya orang tertarik untuk melihatnya. Komik, untuk mempromosikan komik. Seorang ilustrator membuat komik, dibuat poster. Setelah itu orang-orang akan pengen baca komik tersebut. Yang ketujuh, afirmasi, memotivasi kehidupan yang lebih baik. Nah, contohnya adalah ketika sekarang adalah penebangan liar di mana-mana sehingga terjadi banjir. Nah, tujuan afirmasi, mari kita menanam pohon. Mari kita buang sampah pada tempatnya. Mari kita kelola sampah kita sendiri. Minimal seperti itu, ya. Itu afirmasi, menciptakan kehidupan yang lebih baik. 8, riset. Riset adalah penelitian. Biasanya yang membuat adalah lembaga pendidik atau dari seorang mahasiswa. Itu biasanya bisa menggunakan poster riset. Riset menunjukkan kosmetik ini, skincare ini bebas dari merkuri. Ayo menggunakan bahan-bahan alam untuk perawatan tubuh kita supaya lebih aman. Itu hasil riset dari mahasiswa UGM. Nah, biasanya ada kata-kata riset dari mahasiswa atau riset dari lembaga, orang akan lebih percaya daripada kalian sekedar memberikan ini loh bagus, nih loh jelek. Nah, kalau nggak ada risetnya, biasanya orang juga akan apa iya sih gitu. Kalau ada risetnya, biasanya kan udah ada penelitiannya, ada kandungannya, ada komposisinya dan sebagainya, itu akan disampaikan pada riset tersebut. Pendidik, memotivasi siswa agar belajar, agar giat belajar. Pendidikan. Yang ke-10 adalah komersil. Komersil adalah mempromosikan barang dan jasa. Biasanya orang-orang bisnis, orang-orang pengusaha itu akan menggunakan poster komersil atau niaga atau bisnis, ya. Nah, cara menghafalkan. Tujuan pembuatan poster. 1. Propaganda. Memberikan semangat. 2. Kampanye, menarik simpati. 3. Wanted, mencari orang hilang. Cheese check, menarik perhatian publik. Film, mempromosikan film. Komik, mempromosikan komik. Afirmasi, memotivasi agar giat belajar. Afirmasi, menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Afirmasi, menciptakan kehidupan yang lebih baik. Riset, penelitian, pendidikan, memotivasi belajar, komersil, mempromosikan barang dan jasa. Bisa? Nah, itu dari tujuan poster. Yang ketiga, C. Bentar ya. C. Prinsip-prinsip dalam pembuatan poster. Yang pertama ada seimbang. Antara gambar dan tulisan harus seimbang. Bisa asimetris, bisa juga simetris. Adik-adik bisa melihat di buku LKS-nya di halaman 5 dan 6. Tulisannya di atas, gambarnya di bawah, atau gambarnya di atas, tulisannya di bawah. Boleh, ya. Kalau di buku paket itu adik-adik bisa melihat di beberapa gambar ya. Itu di halaman 123, 128 itu termasuk juga ke simetris ya. Ingat demam berdarah, ingat 3M. Nah, gambarnya ini. Ini termasuk dari simetris. Simetris, gambar di bawah, tulisan di atas ya. Tuh. Atau asimetris. Asimetris seperti ini. Ini gambarnya lebih banyak daripada tulisannya. Tulisannya sedikit tapi di bawah ada gambarnya di atas. Nah, itu termasuk asimetris ya. Asimetrisnya bisa dari gambar, bisa dari warna, dari bentuk. Jadi pengolahannya kita bisa melihat kalau dia seimbang antara atas sama bawah atau lebih seimbang dominan berarti dia simetris. Kalau dominan gambar tulisannya lebih sedikit berarti asimetris, gitu aja. Lebih dimudahkan. Yang ketiga ada alur baca atau movement. Ya. Jadi orang langsung bisa baca dia arahnya dari kanan ke kiri atau dia dari atas ke bawah, tulisannya ke bawah gitu. Atau dia bisa juga memutar. Ya, contohnya adik-adik bisa melihat di halaman 130 di buku siswa ya. Di sini ada tulisannya yang dari bawah ke atas ya. Dari kanan ke kiri. Itu jadi beberapa alur baca. Jadi kita harus tahu alur bacanya juga. Orang lihat langsung. Ada penekanan atau empasis. Nah, jadi di poster itu harus ada sesuatu yang ditonjolkan. Misalnya bentar. Misalnya, dari sebuah gambar kita mau menekankan apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakat. Misalnya tadi dari kampanye atau poster kampanye. Di situ ada ayo coblos nomor 2. Namanya Yuni Sara. Nah, Yuni Saranya itu diwarna bedain dari tulisan sebelumnya. Walaupun di situ udah ada gambarnya Yuni Sara juga, tapi untuk tulisan Yuni Saranya itu ditebelin. Atau misalnya dari kampanye afirmasi, menciptakan kehidupan yang lebih baik. Afirmasi di situ nanti dikasih tulisan atau tujuannya dari afirmasi itu di warna blok beda. Misalnya adik-adik bisa melihat di bukunya ya. Nih, halaman 126 ya. Let's go green. Let's go green-nya tulisannya diperbesar. Oh, afirmasinya di situ. Jadi ada sesuatu yang harus ditonjolkan dari sebuah poster ya. Selanjutnya ada irama, ada pengulangan, ada sesuatu yang akan diulang, boleh. Terus ada unity. Jadi gambar sama tulisan harus satu kesatuan. Gambarnya orang gosok gigi, tulisannya juga tentang gigi, tentang senyum, tentang kebersihan atau tentang sedekah. Jadi ada sesuatu yang mengaitkan antara tulisan sama gambar. Coba di halaman 127 itu ada tulisannya nikmatnya senyum dengan gigi yang bersih dan sehat. Ada orang yang sedang gosok gigi. Nah, kenapa ada tulisan seperti itu? Tujuannya adalah agar orang mau gosok gigi. Ya. Terus selanjutnya di
Halaman 127 itu syarat-syarat membuat poster. Menentukan tema, menentukan topik dan tujuannya. Tujuannya untuk kampanye, jadi gambarnya orang yang mau dikampanyekan apa. Kalimat singkat dan mudah diingat. Apa sih tulisannya harus bisa diingat? Misalnya dari bisnis, soto tengkleng mbok dapur, langsung macet gitu ya. Gambarnya sotonya ada tengklengnya. Ada gambar yang menarik, misalnya foto boleh, gambaran tangan boleh, ataupun dari editing juga boleh ya. Menggunakan gambar sudah. Selanjutnya ada media yang tepat. Nah, kalau media yang tepat ini kalian beberapa kemarin sudah mencoba membuat poster digital menggunakan beberapa aplikasi di Android ya. Terus selanjutnya untuk media yang tepat ini, adik-adik bisa juga menggunakan media manual. Media manual itu adalah media yang digunakan dengan menggunakan tangan. Tapi kalau misalnya ada komputer atau ada HP Android yang buat bisa aplikasi, itu sebenarnya lebih mudah. Misalnya diedit pun juga tidak memerlukan waktu yang lama. Tapi untuk media ini itu ada plus minusnya semua ya. Kalau menggunakan tangan itu kalian bisa mengasah tangan kalian, mungkin juga bisa juga untuk sebagai ilustrator ya. Tapi untuk media digital itu lebih mudah untuk mengeditnya. Misalnya warnanya sebenarnya harusnya merah diganti putih, atau tulisannya diganti, atau gambarnya mau dikecilin atau dibesarin, itu udah bisa. Tetapi kalau manual itu harus kita pikirkan matang-matang dari awal. Sejak kalian mau menggambar harus dipikirkan, gambarnya di sini, pasnya segini, tulisannya segini, gambarnya warnanya ini, harus dipikirkan lagi. Ataupun juga bisa menggunakan campuran manual dan digital. Awalnya kalian menggambar dulu, setelah itu dimasukkan ke digital atau diwarnainya di digital, bisa ya. Itu adalah media-media yang tepat untuk menggunakan atau membuat sebuah poster. Itu dulu dari Bu Hanif. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga materi poster kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.